Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa halukum? La'allakum bi khair insyaallah. Amin. Baik. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, yaitu Tufatul Atfal. Dan alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang tanwin ya, karena kita mulai masuk pembahasan di nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Jadi kita sudah mengenal yang namanya tanwin. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai memasuki pembahasan dari hukum-hukum tanwin tersebut. Yang pertama di bait sebutkan, mohon maaf untuk admin, apakah hadir admin untuk kemudian share screen. Ini sedikit ada gangguan soalnya lewat sini. Supaya bisa di share screen itunya, di share. Yang satunya yang versi, ada versi Indonesianya, ada versi terjemahnya. Bukan yang itu, yang syarah. Belum ada. Pernah saya kirim, coba saya kirim di grup ya. Sebentar. Coba admin. Ada grupnya. Coba Afan, admin, Mas Reza bukan. Coba tolong Japri ya admin ya. Grupnya apa grupnya? Banyak grup soalnya. Coba tolong di itu. Ini ya, kirim ya. Saya kirim. Nah, udah saya kirim. Mohon di share ya di grup, di Zoom ya, biar teman-teman bisa menyaksikan, melihat langsung. Ya. Terus kita sudah bait yang ke-7 sekarang, bait yang ke-7. Udah masuk syarahnya bait yang ke-7. Terus
Iya, lagi. Nah, type ini fal awalul idhar ya. Benar ini. 7 dan 8 udah ya. Sebentar. 7 kita masuk bait yang ketujuh. Fal awalul idhar. Nah, ini. Type. Sudah terlihat jelas teman-teman sekalian? Ya. Ya, barakallahu fikum. Fal awalul idharu فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Jadi untuk hukum non sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar. Ya. Apa itu idhar? Nah, maka di sini lihat makna idhar secara bahasa adalah al-wuduh, jelas. Ya. Adapun ini sudah belum ini ya? Sudah belum ini? Belum Ustadz. Belum ya, belum. Belum. Ya, di scroll ke bawah, admin. Ya, itu syarahnya idhar. Baik. Nah, lihat di situ makna idhar secara bahasa adalah al-wuduh, al-bayan, artinya jelas. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah. Nah, tanpa gunnah itu maksudnya di sini itu bukan semata-mata tidak ada guna sama sekali ya. Ingat, tolong dicatat. Maksudnya tanpa gunnah di sini adalah tanpa gunnah yang dipanjangkan. Sekali lagi, tanpa gunnah yang dipanjangkan. Karena harus ada catatan yang dipanjangkan. Karena dalam idhar itu tetap ada gunnah gitu loh. Terus gunahnya yang seperti apa? Gunah yang pokok. Gunah yang pokok. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan suara tanwin atau suara nun itu ya, itu mau tidak mau akan melewati khaysum, melewati pangkal hidung atau rongga hidung. Nah, itu gunah itu. Tetapi gunah di sini tidak kita panjangkan ya. Contoh nih, coba contoh di situ ada yang bertemu dengan eh, coba diperbesar. Nah, lihat di sini. Nah, ini kan hurufnya kan nama ada 6 ya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, yang hamzah. Nah, nih. Yan auna. Perhatikan cara bacanya. Yan auna. Jadi jangan terputus. Yan auna. Nah, ketika kita mengucapkan yan itu dari hidung. Yan. Kenapa? Karena suara nun dan suara mim itu akan selalu ini ya, akan selalu ada gunahnya gitu. Maka kalau kita membaca definisi, maka harus kita catat tanpa gunah yang dipanjangkan. Gitu ya. Nah, cara bacanya itu simple. Jangan diputus saja, jangan diputus. Yan auna minhum an'amta tanhitun fasayunghidun wal munkhaniqah man amana man hajara min amalin min hakimin min ghillin min khairin. Baik. Nah, eh, coba kita minta peserta untuk baca, coba satu-satu boleh. Cara baca ya, cara baca idhar ini penting ini. Sepertinya sepele, namun banyak nih yang salah. Coba, coba Pak Hartanto, coba Pak Hartanto. Halo, coba mungkin belum ini ya menyimak. Coba atas nama Arfa, Arfa ini Umu Arfa, ya silahkan. Ya, suaranya belum terdengar atas nama Arfa, Ibu Arfa atau atas nama.
Maaf Ustadz, di sini lagi hujan lebat, petir, nggak kurang dengar tadi. Oh ya, mau baca Ah, nggak Bu? apa Bu Arfa? ya Ustadz? Ini, yang contohnya ini, yan auna minhum. Tapi jelas nggak tadi apa yang saya sampaikan? Kurang ya? Iya Ustadz, ya baca ya. Coba Yan baca. Yan auna, auna. Boleh semua. yan auna minhum Betul? an'amta Betul? tanhituna Betul? fasayun riduna wal Mm-mm. munkhaniqatu man Mm-mm. amana man hajara min Mm-mm. amalin min Mm-mm. hakimin min Mm-mm. ghillin min khairin. Barakallahu fiiknya. Itu bacaan yang benar, ya. Jadi tidak terputus. Tidak ada seolah-olah di situ apa ya, saktah. Berhenti sejenak tanpa nafasnya, itu hati-hati. Baik. Coba kita scroll ke bawah. Mohon di scroll ke bawah, admin. Ya, halo. Ya, admin, mohon di scroll ke bawah. Kita lihat bawahnya. Halo. Baik. Halo. Mohon maaf. Ini kemana nih adminnya nih? Halo. Ayo di scroll ke bawah. Baik. Nah, di situ lihat ditandai dalam mushaf untuk tanwin itu ya. Cukup tadi juga udah cukup nggak apa. Udah cukup dah gini ya, udah. Baik. Ditandai dengan tarkib harokatain, maksudnya double ya, double. Baik. Fatatain, lihat. Tayran ababil fariqan hada haliman ghafura latifun khabir alimun hakim kullun amana ainin aniyah biqaumin hatta jurufin har. Nah, di sini contoh yang menggunakan tanwin ya, tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Taib. Nah, ini disebut idhar halqi ya, karena memang huruf-huruf idhar itu keluarnya dari al-halq ya, dari al-halq tenggorokan. Dan untuk sebabnya, sebab terjadinya suara yang idhar ini sebabnya adalah karena jauhnya makhraj antara nun ya dengan huruf-huruf idhar. Saya ulangi, sebab terjadinya idhar itu karena jauhnya makhraj. Jauhnya makhraj antara makhraj apa dan apa? Antara makhraj nun ya dengan huruf-huruf idhar yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami ya? Taib. Nah, emang huruf nun itu makhrajnya dari mana? Nun itu makhrajnya adalah lisan. Ya, ujung lisan, lisan yang depan ini.
ini kan lisan ini. Nah, paling depannya ya. Paling depannya kemudian bertemu dengan gusi ya. Si atas. Nah, taib. An bisa dirasakan ya kalau kita mau mengetahui makhraj huruf nun, sukunkan huruf nun. An. Nah, itu kerasa ya. Jadi ujung lidah. Taib. Adapun huruf-huruf yang 6 tadi yang idhar itu kan semuanya tenggorokan ya. Taib. Boleh di halaman berikutnya. Halo, halaman berikutnya silakan. Mm. Taib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan atau matan yang ke-9 ini, bait yang ke-9, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti langsung ini ya, langsung pembahasan idgham, idgham ya. Nah, kita ada catatan dulu untuk idhar tadi. Jadi ketika kita membaca idhar, maka hal-hal yang harus kita hindari adalah satu. Mohon dicatat hal-hal yang harus kita hindari. Di mana ya? Saya tulis saja di sini ya. Saya tulis di komentar ya biar teman-teman mudah. Satu, memotong aliran suara. Saya tulis hal-hal yang harus dihindari saat membaca idhar. Satu, memutus atau memotong aliran suara nun. Memutus aliran suara nun ya. Suara nun atau tanwin. Baik. Dua, menambah tempo guna. Menambah tempo guna. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi dalam idhar itu ada gunahnya ya. Guna tapi gunah yang pokok. Jadi jangan sampai kita bacanya gini. Kayak tadi ya, yanhitun. Contohnya gini. Yanhitun, nah itu menambah gunah itu. Ya, itu menambah tempo gunah. Jadi kalau tempo gunah itu tempo gunah yang ada pada idhar itu sedikit. Hanya gunah yang pokok saja. Yanhitun, man amana. Jadi gunah yang pokok, jangan gunah yang dipanjangkan. Itu. Dua. Kemudian tiga. Saya tambahkan lagi. Yang harus kita hindari saat membaca hukum idhar ya adalah mengkolkolahkan suara nun. Mana amana ini ya. An'amta ana. Jadi hindari
memantulkan nun. Ya. Memantulkan apa? Memantulkan nun atau tanwin. Maksudnya mengkolkolahkan, ya. Atau tanwin. Bisa dilihat ya teman-teman di komentar ya, di komentar. Banget anak teh. Ngapain sih tidur-tidur masih sore? Bisa, Ustadz. Oke. Udah gua. Memanjangkan yang keempat, memanjangkan huruf sebelum, ya, memanjangkan huruf sebelum huruf tanwin, memanjangkan harokat sebelum tanwin, memanjangkan harokat sebelum tanwin, huruf sebelum tanwin. Kata huruf-hurufnya. Ya, itu yang harus kita hindari ya. 9. Berarti Ustadz? Berarti itu membacanya cuma satu kayak napas gitu. Satu napas gimana? Misalkan kalau guna itu kan kita kan lebih panjang. Tapi Gunah yang ketika panjang ya. iya, berarti Gunah. kalau idzar dia tetap guna tapi kayak satu napas gitu, yan auna gitu. Iya, betul, betul. Iya, Tapi jadi jangan dilamain. Yan auna, berarti itu kan dipanjangin dong, temponya iya. panjang. Nah, itu salah. Atau Hmm. diputus kayak gini. Yan auna, yan auna. Nah, itu terputus ya, kayak septar ya. Oh, Nah, itu iya, hati-hati. iya. Jangan diputus. Ya, makanya bacanya gini. Yan auna, yan auna, yan. Itu Tetap nggak ada putus. guna ya, Ustadz ya. Tetap ada ya suara Tetap ada, gunanya ya. tetap ada gunahnya. Cuma gunahnya gunah yang pokok ya, Ibu ya. Karena gunah itu kan ada dua, gunah yang pokok sama gunah yang dipanjangkan. Nah, jangan sampai dipanjangkan gunahnya. Baik. Baik, yang bait ke-9. Tentang ini idgham ya. Idgham itu sama sebagaimana idhar itu ada 6, idgham pun ada 6. Ya. Hurufnya apa? Yarmaluna. Lihat. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama. Nah, ada 6 itu total itu. Jadi kalau idgham kan kalau dibagi ada 2 ya, idgham bigunah sama idgham bila gunah. Nah, idgham bigunah dan bila gunah itu ketika dijadikan satu hurufnya maka ada 6. Apa? Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Ya. Nah, terus makanya disebutkan di bait yang ke-10 ya. Lakinnaha akan tetapi kismani ada 2. Itu tadi. Kismun yudghama, macam yang pertama ya, bentuk yang pertama adalah yudghama. Ada idghamnya. Artinya di yudghama fihi bi gunnah. Diidghamkan fihi bi gunnah. Nah, ada gunnahnya. Apa hurufnya? Yanmu. Ya, non mim waw. Nah, ilah kecuali idza kana bikilmatin, apabila pertemuan antara nun sukun dengan ya non mim waw itu bikilmah dalam satu kalimat. Fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya seperti apa? Kadunya seperti kata dunia. Summa sinuan, kemudian sinuan. Nah, kata dunia itu kan ada nun mati ketemu ya ya. Nah, itu nun mati ketemu ya, itu satu kata bukan? Kata dunia itu. Nah, Bapak Ibu, satu kata bukan? Iya. Nah, kalau Satu itu kata. maka jangan diidghamkan, jangan gini, duya, jangan. Ya. Tapi membacanya dengan jelas. Jelas, idhar berarti kan?
Dunya. Sinwan juga bagaimana? Sama. Sinwan. Padahal kan ini non mati ketemu waw, Ustaz. Kok bukan gunnah? Ya bukan. Makanya dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini, kecuali kalau pertemuan nun dengan huruf ya atau dengan huruf waw itu satu kata. Nah, kalau bertemunya dalam satu kata, maka itu tidak berlaku idgham bi gunnah. Terus Oh, hukumnya kalau apa? jejer gitu ya. Kalau Mm-mm. dia jejer tempatnya istilahnya berdekat dampingan gitu. Satu kata, ya Oh, enggak, kata. ya bukan berdampingan aja, malah satu kata, Bu. Dunia itu berapa kata? Oh, Dunia itu berapa kata itu? dunia. Dunia, dunia Satu. itu berapa Satu. kata? Ah, satu kan? Indonesia juga kata dunia itu satu kan? Nah, dunia satu kata itu kan? Nah, ketika nun, Ya, coba dunia itu kan nun mati ketemu apa itu, Bu? Nah, ya. nun mati ketemu ya. Nah, itu berarti nggak berlaku, Bu. Gunanya nggak berlaku. Jadi jangan dibaca duya, duya. Hmm. Tetapi kita jelaskan itu Oh, nunnya. ya. Jadi idhar kan? Iya, iya. Nah, coba apakah huruf idhar itu ada ya? Enggak kan? Asalnya enggak ada kan? Nah, tapi Enggak. kenapa Ustadz dibaca jelas? Ya karena pertemuannya satu kata. Satu kata. Sinwan. Ada lagi Hmm. tuh Bu, bunyan, qinwan, itu ada di Al-Qur'an tuh. Dunia, sinwan, qinwan, bunyan. Nah, itu satu kata itu. Maka dibaca jelas. Ya, para ulama menyebutnya apa? Idhar mutlak atau idhar wajib. Ya, disebutnya idhar apa, Bu? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Disebutnya idhar mutlak. Nih saya tulis. Apabila nun sukun bertemu huruf-huruf idgham bi gunnah, apabila nun sukun bertemu huruf-huruf idgham bi gunnah dalam satu kata, maka dibaca jelas. Tuh. Apabila nun sukun bertemu huruf-huruf idgham bi gunnah, ada berapa huruf idgham bi gunnah, Ibu? Ada 4 ya. 6. Oh, 4. 4. Kalau idgham bi gunnahnya 4. Ya kan? Kalau Oh, iya, iya. kalau ditambah sama huruf idgham bila gunnah, Ibu. Ya, idgham bila gunnah kan ada 6. lam sama ro kan? Iya. Kalau idgham bi gunnahnya ada berapa? Ada 4. 4. Idgham bila 4. gunnahnya ada 2. Apa itu 2? 2 itu bahasa Arab apa? Lam sama ro. Nah, lam sama ro. Kalau bahasa Jawanya kan loro itu kan 2 ya, loro. Iya. Loro. Lo-nya lam, ro-nya ro. Loro. Nih, loro. Nah, ya. Nah, idgham bila guna itu hurufnya loro, lam dan ro. Nah, kita lanjutkan. Wasani, coba itu mohon di ini admin. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karironnah. Nah, itu ya. Nah, itu. Coba ke bawah atau halaman berikutnya ini. Udah habis kayaknya halaman ini. Coba halaman berikutnya. Udah selesai untuk idgham. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, catatan. Nah, perhatikan cara bacanya. Idgham, cara baca idgham ya, perhatikan. Mayyaqul. Harus ada gunahnya. Jadi jangan cuman baca, cuman memasukkan nun kayak mayyaqul. Ini salah. Nih, dengerin ya. Tolong bedakan. Yang pertama ini yang salah. Mayyaqul. Nah, itu hanya memasukkan nun kayak tidak disertai gunah.
seolah-olah nunnya hilang. Mai, kayak nggak ada nun. Harus ada suara gunnah. Nun itu kan ada suara gunnah. Gunnah itu kan suara sengau di hidung. Ya, ya. Mai, mai, i, mai, yakul. Nah ini yang benar. Bisa dipahami? Mai, yakul. Mai. Nah itu. Type. Barqun yaj'alun min nur. Hittatun naghfir mimmal mathalam ma nasaban wa sihra min wal ghisyawatu walahum. Nah itu ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi catatan untuk sementara ini kita sudah masuk pada pembahasan idgham ya. Dan cara baca idgham bi gunnah itu tolong ada dengungnya. Jangan sampai nggak ada dengungnya ya. Supaya dia bisa masuk ke hidung itu gimana Ustadz? Ada sengaunya itu. Iya, ya Caranya biar bisa ada sengau. dibikin sengau gini. Mai, masukin ke hidung Ibu. Pas baca mai, Main, masukin main, mai. main, Nah, main. nah itu udah bisa ya. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ke hidung itu salah. Masih salah berarti. Kalau masukin nun ke ya seolah-olah nunnya nggak ada. Kayak gini, kayak abis mim huruf ya gitu kan. Abis mim ya bertasdid kan jadi mai, Iya. mai, mai. Nah itu salah. Harus ada ya. Jadi dia kayak mau langsung baca iya gitu ya Ustadz ya. Kayak langsung ke ya. Ini salah ini. Ya. Baik. Hmm. Insya Allah ya karena waktu yang batasi kita cukupkan ya. Kalau kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang Allah semanapun. Ya, semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.